Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas kisah Zulkarnain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin banyak versi kisah Zulkarnain. Sampai ada Zulkarnain yang berdialog dengan Yajuj dan Majuj. Bahkan sampai Zulkarnain yang berperang melawan Yajuj Majuj. Apakah benar begitu? Yang pastinya sumber utama kisah Zulkarnain terdapat di dalam Al-Quran. Tepatnya Al-Quran Surat Al-Kahfi dari ayat 83. Baiklah, kita mulai dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Pada Quran terjemahan tafsir Kemedag, pada ayat ini zikron diartikan sebagai kisah. Sebenarnya zikron termasuk masdar, diambil dari fi'il sahih sulasi mujarad fa'ala yaf'ulu. Pada tasrif istilahi isim masdar wazan fa'lan. Akar katanya zakaro, artinya menyebut atau mengingat. Bisa dilihat dari Kamus Al-Munawir halaman 448. Jadi, zikron artinya sebuah peringatan. Sehingga apabila Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 diterjemahkan, dan mereka sedang menanyakanmu tentang pemilik sepasang tanduk atau Zulkarnain, katakanlah, saya akan segera membacakan pada kalian darinya sebuah peringatan. Baiklah, kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Pada Quran terjemahan tafsir Kemedag, Makkana pada ayat ini diartikan sebagai kedudukan. Makkanna termasuk fi'il madi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Diambil dari fi'il sahih sulasi mazid, fa'ala yufa'alu. Pada tasrif lugawi fi'il madi wazan fa'alna. Akar katanya makkanna, artinya menguatkan. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawir halaman 1353. Domirnya atau kata gantinya nahnu, artinya kami. Jadi makkana artinya kami telah menguatkan. Allah memberikan kekuatan kepada Zulkarnain. Artinya Zulkarnain memiliki kekuatan secara fisik. Hal tersebut terbukti pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Pada Quran terjemahan tafsir Kemenag, atainahu artinya memberikan. Ataina termasuk fi'il madi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Diambil dari fi'il mu'tal binanakis, romai, yarmi. Pada tasrif lugawi fi'il madi wazan romaina. Akar katanya atai, artinya mempermudah. Bisa dilihat dari Kamus Al-Munawir halaman 6. Domirnya atau kata gantinya nahnu, artinya kami. Hu termasuk domir atau kata ganti untuk orang ketiga. Artinya dia satu laki-lakinya. Jadi atainahu artinya kami telah mempermudahnya. Pada Quran terjemahan tafsir Kemenag, sababan artinya
jalan. Sababan termasuk isim nakiroh untuk mufrad atau untuk tunggal. Sababu artinya sebab, alasan. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 602. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu. Jadi, apabila Quran Surat Al-Kahfi ayat 84 diterjemahkan, sesungguhnya kami telah menguatkan untuknya di bumi, dan kami telah mempermudahnya dari segala hal sebab. Baiklah, kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 85. Pada Quran terjemahan Tafsir Kemenag, atba'a diartikan menyusuri. Atba'a termasuk fi'il madi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Diambil dari fi'il sulasi mazid, af'ala yuf'ilu. Pada tasrif lugawi fi'il madi wazan af'ala. Akar katanya taba'a, artinya mengikuti atau menyusul. Dia bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 128. Kata yang berhubungan dengan hal tersebut adalah tataba'a, artinya mencari, menyelidiki. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 128. Domir atau kata gantinya huwa, artinya dia, satu laki-laki. Jadi atba'a artinya dia telah mengikuti. Jika kita perhatikan, sebab pada ayat tersebut berhubungan dengan problem solving atau pemecahan masalah. Jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 85 diterjemahkan, maka dia telah mengikuti satu sebab. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Hingga ketika dia, yaitu Zulkarnain, telah sampai tempat dan waktu terbenam matahari. Dia, Zulkarnain, telah menemukannya, yaitu matahari, sedang terbenam dalam daerah atau pemandangan yang bercampur lumpur. Dekatnya satu kaum. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, boleh jika engkau menghukum, atau boleh jika engkau mengambil pada mereka kebaikan." Baiklah, kita lanjutkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 87. Pada Quran terjemahan Tafsir Kemenag, nukron artinya sangat keras. Nukron artinya tidak mengetahui urusan itu. Bisa dilihat pada Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 470. Jadi jika diterjemahkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 87, dia, yaitu Zulkarnain, berkata, "Adapun barang siapa yang sudah menganiaya, maka kami akan menyiksanya. Kemudian dia akan mengembalikan kepada Tuhannya, maka siksaan yang tidak diketahui." Quran Surat Al-Kahfi ayat 88. Dan adapun barang siapa dia telah beriman dan dia telah mengerjakan kebaikan, maka baginya pembalasan yang lebih baik, dan kami akan segera mengatakan padanya dari perintah kami yang mudah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 89. Kemudian dia, yaitu Zulkarnain, telah mengikuti satu sebab yang lain.
Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Kita perhatikan kata duniha. Akar katanya duna, artinya di bawah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 435. Duna terkena huruf jar majrur min, menjadi duni. Jadi duniha artinya di bawahnya, maksudnya di bawah matahari. Sehingga jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 90 diterjemahkan, hingga ketika dia telah sampai tempat naik matahari, dia yaitu Zulkarnain telah menemukannya, yaitu matahari. Dia sedang naik di atas satu kaum. Tidak kami menjadikan pada mereka dari di bawahnya, yaitu matahari, sebuah pelindung. Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 91. Kita perhatikan kata ahadna. Ahadna termasuk fi'il madi, yaitu kata kerja bentuk lampau. Diambil dari sulasi mazid af'ala yuf'ilu. Pada tasrif lugawi fi'il mudhari terdapat wazan af'alna. Akar katanya hawata, artinya menjaga atau memagar. Diambil dari Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 113. Domir atau kata gantinya nahnu, artinya kami. Jadi ahadna artinya kami sudah menjaga. Juga kita bisa perhatikan kata khubron. Akar katanya al-khubru, artinya pengalaman. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 318. Jadi khubron artinya sebuah pengalaman. Maka jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 91 diterjemahkan, demikianlah, dan sesungguhnya kami sudah menjaga dengan apa dia sudah menghadapinya sebuah pengalaman. Jika kita perhatikan sampai di sini, Zulkarnain mengikuti beberapa sebab, di mana sebab pasti berhubungan dengan akibat. Dan pastinya hal tersebut berhubungan dengan problem solving atau pemecahan masalah. Zulkarnain juga selalu mengikuti matahari. Kemungkinan ada gejala atau suatu fenomena yang terjadi pada matahari pada saat itu. Ini bukanlah kisah atau dongeng yang sederhana, tetapi berhubungan dengan keilmuan modern, yaitu problem solving. Baiklah, kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 92. Kemudian dia telah mengikuti satu sebab yang lain lagi. Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Pada Quran terjemahan tafsir Kemenag, As-Sadaini diartikan dua gunung. As-Sadaini termasuk isim mutsana atau berjumlah dua karena diakhiri ya dan nun. Akar katanya sadda, artinya menutup, rintangan, atau penghalang. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 620. Jadi, as-sadaini artinya dua penghalang. Bisa dilihat juga pada Quran terjemahan tafsir Kemenag, dunihima diartikan di balik. Dunihima, akar katanya duna, artinya di bawah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 435.
Huma merupakan domir atau kata ganti untuk dua laki-laki. Jadi dunihima artinya di bawahnya, yaitu di bawah dua penghalang tersebut. Jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 diterjemahkan, hingga ketika dia telah sampai di antara dua penghalang, dia, Zulkarnain, telah menemukan dari bawahnya, yaitu dua penghalang tersebut, satu kaum. Tidak mereka hampir mengerti perkataan. Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Kita perhatikan kata khorjan pada ayat ini. Khorjan termasuk isim masdar, diambil dari fi'il sulasi mujarrad wajan fa'ala yaf'ulu. Pada tasrif istilahi terdapat wajan fa'lan. Akar katanya kharaja, artinya keluar atau mengusir. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 329. Jadi kharajan artinya pengusir. Jika surat Al-Kahfi ayat 94 diterjemahkan, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj, mereka yang sedang merusak di bumi. Maka adakah kami mengupah bagi engkau sebagai pengusir, dengan agar kamu menjadikan antara kami dan antara mereka penghalang?" Sampai ayat ini kita baru paham bahwa ada suatu masalah yang terjadi, yaitu kerusakan pada bumi. Kita lanjutkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Kita perhatikan pada kata rodman. Rodman termasuk masdar, diambil dari fi'il sulasi mujarrad fa'ala yaf'alu. Pada tasrif istilahi masdar terdapat wazan fa'lan. Akar katanya rodama, artinya menutup, menimbun. Bisa dilihat pada Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 142. Jadi rodman artinya penutup. Jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 95 diterjemahkan, dia berkata, "Betapa dia telah menguatkanku, padanya Tuhanku lebih baik. Maka kalian tolonglah aku dengan kekuatan. Aku akan membuat antara kalian dan antara mereka penutup." Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Zubarun artinya potongan-potongan besar, diambil dari Kamus Al-Munawwir halaman 559. Pada Quran terjemahan Tafsir Kemenag, Sodafaini diartikan dua puncak gunung. As-Sodafaini akar katanya sodafa, artinya berpaling, rumah kerang, sisi, atau daerah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 769. Jadi as-sodafaini artinya kedua sisi itu. Pada Quran terjemahan Tafsir Kemenag, kita lihat juga kitron diartikan tembaga. Kitron artinya ter, pelangkin, aspal. Bisa dilihat pada Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus halaman 350. Al-Kitron juga artinya ter. Dia bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1133. Al-Kitron juga artinya ter, bisa dilihat dari
Kamus Online Al-Ma'ani. Jadi, jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 diterjemahkan, berikanlah aku potongan besi besar itu, hingga ketika mereka telah sama rata antara kedua sisi itu, dia berkata, kalian tiuplah, hingga dia telah menjadikannya api. Dia berkata, kalian berikanlah aku akan menuangkan padanya ter. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Zulkarnain memang memiliki kekuatan fisik karena menerima potongan-potongan besi besar. Dan yang akan ditutup adalah dua sisi atau celah, bukan dua gunung. Gak kebayang jika menutup dua gunung akan berapa lama keburu Yajuj Majuj masuk. Besi yang dipanaskan dicampur dengan ter akan menghilangkan karat pada besi. Bisa dibayangkan penghalang dari Yajuj Majuj mungkin sudah ribuan tahun. Jika penghalang dari Yajuj Majuj berkarat, yang nantinya akan keropos. Silahkan bisa dilihat, sudah ada video khusus mengenai hal tersebut pada channel ini. Kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Pada Quran terjemahan Tafsir Kemenag, Astau diartikan mendaki. Astau termasuk fi'il mudhari atau kata kerja akan berlangsung. Diambil dari sulasi mazid af'ala yaf'ilu. Tasrif lugawi fi'il madi wazan af'alu. Akar katanya asto, artinya mendobrak atau masuk dengan paksa. Diambil dari Kamus Al-Munawwir halaman 632. Jadi astau artinya mereka mendobrak. Jika Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 diterjemahkan, maka tidak mereka mendobrak supaya mereka muncul, dan tidak mereka menguasai padanya lubang. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Dia, yaitu Zulkarnain, berkata, ini rahmat dari Tuhanku. Maka ketika datang janji, Tuhanku menjadikannya sebuah penghancuran, dan selalu janji Tuhanku benar. Sebagai kesimpulan, kerusakan di bumi disebabkan oleh 3 sebab, yaitu sebab pertama dijelaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Terdapat di tempat terbenam matahari, disebabkan oleh satu kaum atau orang yang ada di bumi. Penyelesaiannya dengan menghukum orang yang menganiaya. Sebab kedua dijelaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Terdapat di tempat naik matahari, disebabkan oleh ketentuan Allah. Zulkarnain pada tempat ini tidak melakukan apa-apa. Sebab ketiga dijelaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, yaitu disebabkan oleh Yajuj Majuj atau di luar bumi yang ditinggali manusia. Penyelesaiannya dengan membuat penghalang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Dikarenakan masih banyak misteri mengenai Zulkarnain dan Yajuj Majuj, silahkan jika ada yang akan berkomentar, memberikan saran atau kritik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.